Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Tirsa Tairas sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Elroy Malalayang, wilayah Manado Malalayang. Saat ini akan membagikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-36 hingga ayatnya yang ke-49 dalam tema Yesus makan, membuktikan ia bangkit. Saya berharap dan berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, kiranya tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan sehingga ada dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, bersukacita dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan Allah, kami ada di hadapan-Mu. Kami ingin belajar firman Tuhan, sebab kami percaya firman-Mu adalah pedoman dalam perjalanan kehidupan kami, yang senantiasa menginspirasi kami untuk melakukan hal-hal yang benar. Karena itu, kuduskanlah hati dan pikiran kami. Taruhkanlah hikmat sorgawi untuk kami memahami kebenaran firman-Mu, sehingga kami mampu menerjemahkan firman Tuhan dalam hidup nyata setiap hari. Berfirmanlah bagi kami sedia mendengarkan sapaan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara-saudara kita membaca Lukas pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-36 hingga ayatnya yang ke-49 dalam perikop. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dan dari tempat tinggi." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus yang adalah Allah yang bangkit dari kematian, yang telah mengalahkan kuasa dosa dan maut. Kita percaya bahwa dengan kebangkitan Yesus Kristus, kita memperoleh keselamatan,
memperoleh pengampunan bahkan kehidupan kekal. Dan saat ini kita masih ada dalam suasana Paskah, suasana kebangkitan, dan suasana kemenangan bagi setiap orang percaya. Sebab kebangkitan Yesus itu memberi bukti bahwa kita telah dimenangkan dari segala kuasa dosa dan kuasa maut yang membelenggu kita. Karena itu kita bersyukur atas karya agung, karya selamat yang Tuhan sudah kerjakan bagi dunia dan bagi kita manusia. Nah saudara yang kekasih, saat ini kita berada di atmosfer kalender yang baru. Kita sudah berada di lembar yang keempat, yaitu bulan April. Dan ketika kita boleh menikmati 3 bulan perjalanan di tahun 2024, dan ketika kita memasuki bulan yang keempat, bulan April ini, kita percaya itu semua adalah karena kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan memberi kesempatan bagi kita menikmati hidup. Tuhan masih memberikan nafas bagi kita. Tuhan masih memberikan kesehatan, kekuatan, semangat bagi kita untuk kita dapat mengalami kasih karunia, merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita masih bisa beraktivitas, menjalani hari-hari kehidupan ini. Dan saya yakin kita tetap bersuka cita, bahkan tetap bersyukur kepada Tuhan yang empunya kehidupan. Karena hidup yang Dia anugerahkan bagi kita adalah hidup yang sangat luar biasa. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, perenungan kita saat ini dalam kitab Injil Lukas yang menceritakan tentang penampakan Yesus kepada murid-murid. Nah, Lukas ini adalah seorang tabib. Bahkan Lukas ini menulis beberapa hal tentang kebangkitan Yesus. Pertama, bahwa Lukas mencatat ketika para perempuan-perempuan datang dengan maksud untuk meminyaki, untuk merempahi, mengawetkan mayat Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tidak ada dalam kubur. Yesus Dia sudah bangkit. Bahkan malaikat menyampaikan bahwa para perempuan ini harus menjadi saksi. Jangan takut karena Yesus Dia sudah bangkit. Dia tidak ada dalam kubur. Kemudian diceritakan tentang penampakan Yesus kepada 2 orang dalam perjalanan mereka ke Emmaus. Dan yang terakhir sebagaimana perikop perenungan kita, yaitu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, yaitu murid yang berjumlah 11 karena minus Yudas Iskariot yang telah mengkhianati Yesus dan mati secara tragis, bunuh diri. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita percaya bahwa apa yang diceritakan oleh Injil Lukas ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Artinya Paskah, kebangkitan Yesus itu benar-benar nyata, benar-benar terjadi. Dan sebagaimana narasi dalam kitab Injil Lukas pasal 24 ini, dikatakan bahwa murid-murid Tuhan Yesus, mereka sementara bercakap-cakap. Mereka ada di dalam satu rumah, dalam satu ruangan. Nah saudara, trending topik yang mereka percakapkan pada waktu itu, yang ada di masyarakat, tentang kebangkitan Yesus, tentang kubur kosong. Sehingga para murid Tuhan Yesus pun masih ada dalam keraguan, bahkan dalam kecemasan juga ketakutan. Apa yang terjadi dengan guru mereka? Sebab mereka menyaksikan sendiri bagaimana saat Yesus di akhir-akhir kehidupannya, saat kematiannya di Golgota, bahkan memanggul salib ke Golgota, itu sangat ironis, sangat menyakitkan. Dan bagaimana keadaan Yesus ketika Dia ada dalam kuburan, tetapi kubur telah menjadi kosong. Di manakah Yesus? Karena itu para murid dan masyarakat luas, mereka bertanya-tanya. Sehingga sekali lagi yang menjadi trending topik pada waktu itu adalah soal kebangkitan Yesus. Mereka tidak menyangka ternyata Yesus yang mereka percakapkan, yang adalah guru mereka, Dia secara tiba-tiba menampakkan diri kepada mereka. Bahkan ada salam,
Ada perkataan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid yang memberikan ketenangan sebenarnya, yaitu damai sejahtera bagi kamu. Nah, saudara yang kekasih, dikatakan para murid terkejut. Dorang takage, saudara. Bahkan mereka menjadi takut. Karena sekali lagi apa yang tidak mereka harapkan, tidak mereka bayangkan, tiba-tiba itu telah terjadi. Nah, Yesus tahu perasaan mereka. Sehingga Yesus berkata kepada para murid ini, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu?" Bahkan saudara, Yesus berkata, "Lihatlah tanganku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah." Nah, Tuhan Yesus, dia mengatakan kepada para murid bahwa benar dia adalah Yesus. Sebab sangka para murid, Yesus adalah hantu. Karena itu Tuhan Yesus katakan kalau hantu tidak punya tulang, tidak punya daging. Tetapi Yesus menyuruh mereka meraba fisik Tuhan Yesus punya tulang, punya daging. Bahwa Yesus itulah yang sementara menampakkan diri kepada mereka. Bahwa Yesus benar-benar telah bangkit dari kematian. Kemudian saudara, Yesus dia berkata kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Dan mereka memberikan ikan goreng kepada Yesus. Yesus mengambilnya dan memakannya. Saudara, kalau orang yang sudah mati pasti tidak akan makan. Makanan seenak pun yang disajikan kalau so mati pasti tidak akan makan. Tetapi hanya orang yang hidup yang bisa makan, saudara. Karena itu ada tradisi orang-orang bahwa bawa makanan dikubur. Apalagi makanan kesukaan dari orang yang telah meninggal. Nah, apakah makanan itu dimakan orang yang sudah mati? Tidak, saudara. Tidak dimakan, kecuali dicuri atau diambil orang, baru habis makanannya. Tapi sesungguhnya orang yang sudah mati tidak akan makan makanan yang dibawa dikubur. Nah, saudara yang kekasih, maka kita dapat katakan Yesus benar-benar hidup karena dia makan. Membuktikan bahwa dia telah bangkit dari kematian. Kubur kosong itu adalah fakta bahwa Yesus tidak tinggal dalam kuburan karena dia adalah Allah, saudara. Yesus bangkit kalahkan kuasa dosa dan kuasa maut, sehingga memberikan kepastian dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, karena itu saudara, Yesus dia menyampaikan lagi perkataan-perkataan yang mau memberikan penguatan kepada mereka, sebagaimana yang sudah ia perkatakan kepada para murid ketika dia masih hidup bersama-sama dengan mereka, melayani bersama dengan mereka. Tapi mereka tidak memahami, mereka tidak paham, saudara, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus yang akan terjadi dalam kehidupan Tuhan Yesus. Karena itu Yesus menyampaikan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kemudian Yesus katakan, "Kamu adalah saksi pertama." Artinya bahwa para murid telah menyaksikan tentang kebangkitan Yesus. Mereka adalah saksi-saksi pertama yang harus pergi menyampaikan berita sukacita, berita Paskah, berita kebangkitan. Yesus bangkit karena Yesus adalah Allah, Allah yang hidup. Saudara, tokoh dunia sekaliber sehebat apapun, apakah dia tokoh politik, apakah dia presiden, apakah dia tokoh seni, atau tokoh apapun, saudara, tidak ada dalam sejarah dia atau mereka bangkit. Hanya Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian. Bahkan saudara, tahun Masehi ini dimulai dari Tuhan Yesus
yaitu sebelum Masehi, sebelum Kristus, itu adalah before Christ, sebelum Kristus. Kemudian sesudah Masehi, after death, sesudah kematian Yesus. Jadi dunia mengakui tentang kehadiran Yesus, tentang kelahiran Yesus, tentang kebangkitan Yesus. Karena semua dimulai dari Tuhan Yesus. Karena itu saudara, kita yakin kita menyembah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Tuhan yang hidup, Dia tahu setiap keadaan kita. Tuhan tahu setiap problem, masalah yang kita hadapi. Tuhan tahu setiap detail hidup dari setiap anak-anak Tuhan. Karena itu firman Tuhan terus mengingatkan kita supaya hidup kita konsentrasinya kepada Tuhan Allah. Allah di dalam Yesus Kristus, bahkan Allah di dalam Roh Kudus, sehingga dalam ketritunggalannya kita percaya bahwa Tuhan itu hidup. Yesus Dia bangkit karena Yesus adalah Allah. Karena itu saudara yang kekasih, firman Tuhan yang menjadi perenungan kita minggu pertama bulan April ini memberi pesan moral kepada kita. Pertama, sebagaimana tema Yesus makan membuktikan Ia bangkit. Saudaraku yang kekasih, soal makan itu berarti soal kelangsungan kehidupan kita. Yesus dalam kehidupannya Dia pernah makan. Maka kita percaya selama kita hidup pasti kita diberi makan oleh Tuhan. Kadang kita meragukan mau makan apa kita esok nanti. Apa yang akan terjadi untuk masa depan kita dan anak-anak kita. Apalagi kebutuhan semakin meningkat. Tetapi ekonomi saudara semakin merosot. Itu menjadi keraguan bagi kita semua. Tapi kita percaya kepada Tuhan. Dia yang hidup. Dia pasti beri makan kepada kita. Karena Dia adalah Allah yang hidup. Dia pasti memberikan kecukupan sandang dan pangan kepada kita. Asalkan kita mau berusaha. Asalkan kita mau bekerja keras. Sebab hanya orang yang malas yang tidak dapat melanjutkan kehidupan. Tetapi kalau dia orang rajin, dia bisa melanjutkan kehidupan. Orang rajin bisa makan. Bahkan ada ungkapan mengatakan orang rajin iko mau, tapi orang malas iko mata. Nah karena itu saudara, Yesus yang hidup pasti memberikan berkat dari setiap usaha, dari setiap kerja keras, dari setiap perjuangan kita. Tapi juga dari setiap doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Tuhan pasti beri makan, memberi kecukupan. Tuhan memberi berkat dalam setiap kehidupan kita. Karena itu juga saudara, pesan yang kedua dari pembacaan kita saat ini, sebagaimana perkataan Tuhan Yesus, damai sejahtera bagi kamu. Apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu semua memberikan semangat, memberikan dorongan. Bukan saja bagi para murid yang dikatakan pada waktu itu mereka ada dalam keadaan terkejut, mereka takut, mereka ada dalam keraguan, kecemasan, kerapuhan. Karena mereka tidak memahami semua perkataan Yesus, bahkan apa yang terjadi dalam diri Yesus pada waktu itu. Nah, damai sejahtera. Setiap orang pasti mengharapkan memiliki suasana hati yang sejahtera, penuh dengan kedamaian. Komunitas manapun saudara pasti mengharapkan hal yang demikian. Karena suasana yang penuh dengan damai sejahtera, di situ ada sukacita, ada kebahagiaan, ada kegembiraan, ada hal-hal yang membuat orang bisa tertawa, merasa lega, dan memiliki gairah untuk menikmati hidup. Nah saudara, damai sejahtera yang diberikan Tuhan kepada dunia, kepada kita semua adalah damai sejahtera yang permanen. Karena itu kita percaya bahwa dimanapun kita berada, dalam situasi apapun, ketika kita selalu meyakini Tuhan Yesus yang kita imani adalah Allah yang bangkit dari kematian, maka kita akan merasakan suasana damai sejahtera dimanapun kita berada. Bahkan hati kita pun akan ada damai sejahtera.
Kalau seseorang itu memiliki rasa damai sejahtera, maka dia akan mengekspresikan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar yang mendatangkan kegembiraan bagi orang lain. Kalau hati dan pribadi seseorang itu diliputi dengan damai sejahtera, Roh Tuhan ada dalam dirinya, sehingga buah-buah roh juga akan nampak bagi orang yang memiliki damai sejahtera. Orang tidak akan kehilangan kasih dan kepedulian, tapi justru kasih dan kepedulian akan selalu diutamakan oleh orang yang memiliki damai sejahtera. Ada kerendahan hati, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri, ada hal-hal yang positif yang senantiasa dilakukan oleh orang yang dikuasai oleh damai sejahtera. Karena Yesus ada dalam hatinya, Yesus ada dalam dirinya. Demikian juga rumah tangga. Ketika ada Kristus, ada damai sejahtera, pasti akan menikmati kebahagiaan. Orang tidak akan menikmati kebahagiaan di luar rumah kalau kebahagiaan itu ada di dalam rumah. Kalau Yesus ada berkuasa, bahkan menjadi nahkoda bagi setiap pasangan suami istri. Tidak akan mencari kenikmatan dan kesenangan di luar rumah, karena ada Tuhan yang berkuasa. Ada damai sejahtera yang teralami dalam kehidupan setiap rumah tangga orang Kristen. Itulah Paskah bagi kita. Kemudian saudara, yang terakhir, bahwa Paskah itu punya dampak yang sangat besar, yang menginspirasi kita untuk menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup. Sebagaimana para murid yang menyaksikan kebangkitan Yesus, maka kita juga adalah saksi-saksi masa kini. Sebab Rasul Paulus, dia berkata dalam kitab 1 Korintus 15 ayat 14, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Kalau Yesus tidak bangkit, sia-sia berita firman Tuhan yang disampaikan dari masa ke masa, dari generasi ke generasi. Tapi karena Yesus bangkit, tidak sia-sia pemberitaan firman, tidak sia-sia iman kita. Dan saat ini kita menjadi pemberita-pemberita firman, menjadi saksi saudara. Menjadi saksi bukan nanti secara formal berdiri di atas mimbar, tetapi saudara, keseharian kita, kehidupan nyata kita, itu mau menyatakan tentang saksi yang hidup. Artinya ketika kita menebar pesona untuk hal-hal yang baik, yang bisa memberikan semangat, dorongan, gairah hidup, yang bisa membuat orang tertawa, tersenyum, yang bisa membuat orang tidak merasa kecewa, tetapi memiliki semangat hidup. Itu menyatakan bahwa kita telah menjadi saksi-saksi yang hidup. Kita adalah surat-surat Kristus yang hidup. Kita adalah dokumen-dokumen yang hidup. Maka ketika iman kita terkoneksi dengan Tuhan, artinya Yesus ada dalam diri kita. Hidup kita ada dalam kendali Tuhan Allah. Tidak ada yang mustahil, saudara. Sebab hidup ini, durasi itu penting, saudara. Tetapi durasi itu lebih bermakna. Waktu kehidupan kita lebih bermakna ketika kita mengisinya dengan hal-hal yang baik. Ada esensi, ada isi, ada makna yang benar yang mampu kita torehkan dalam kehidupan kita. Nah, karena itu saudara, mari kita menjadi saksi Tuhan yang hidup. Semangat Paskah, semangat kebangkitan, semangat kemenangan memberikan dorongan bagi kita menjadi saksi dimanapun kita berada. Di komunitas manapun Tuhan mengutus kita, di masyarakat, di jemaat, pergaulan, dimanapun, mari kita menjadi saksi Tuhan yang hidup. Mari kita mengalami damai sejahtera pribadi, keluarga kita, sehingga kita bisa merasakan bahwa betapa nikmatnya hidup ini yang harus dijalani dengan sukacita, bahkan penuh ungkapan syukur. Dan kita percaya Tuhan pasti memberi makan bagi kita. Ketika Tuhan dia hidup, dia tahu kehidupan kita, apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, pasti Tuhan tahu. Karena itu mari kita berjuang, mari kita bekerja, mari kita berusaha, dan terus disertai dengan doa.
agar supaya hidup kita sekarang, masa depan kita bersama generasi anak-anak kita diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami sungguh percaya berita Paskah memberikan penguatan bagi kami. Berita Paskah mendorong kami hidup setia, takut dan taat akan Tuhan. Kami percaya bahwa iman kami tidak sia-sia karena kami menyembah Tuhan yang hidup. Maka diberkatilah kami semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ketika mereka ada dalam suasana sukacita, kuduskanlah sukacita mereka. Dalam suasana hati yang lemah, hati yang penuh dengan kegelisahan, kecemasan, ketakutan, maka tangan-Mu Tuhan kuat akan menopang mereka sehingga mereka memiliki semangat. Mereka yang sakit dalam kelemahan fisik, Tuhan sembuhkan dan jamahlah mereka karena Engkau adalah tabib yang ajaib. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu boleh berhenti, tapi media sosial YouTube Tuhan pakai menjadi sarana untuk menjangkau banyak orang sehingga banyak orang mendengarkan firman, terberkati, Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan. Saya Pendeta Tirsa Tairas terus berharap kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara akan mendukung YouTube channel Tirsa Tairas dengan cara nonton video, dengarkan kebenaran firman Tuhan, tekan tulisan subscribe, berikanlah jempol, like, berikanlah komentar-komentar yang membangun, dan jika berkenan, bagikanlah video ini di media sosial yang Bapak Ibu Saudara-saudara miliki. Dan jangan lupa tekan lonceng supaya ada notifikasi dari setiap update video saya. Tuhan memberkati.